Selamat berjumpa kembali di channel SA Aquatic. Sebelumnya, jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur dan menikmati segala ciptaannya, sehingga kita dapat melihat keagungannya. Tetap stay tune, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia air. Ingin tahu ikan apa saja yang bisa bergabung dengan ikan puffer leopard Anda di akuarium dengan aman? Mimin merangkum ada 15 pasangan terbaik untuk ikan puffer macan tutul di akuarium Anda. Pada video kali ini, Mimin akan memberikan daftar 15 pasangan terbaik ikan puffer macan tutul di akuarium, serta apa saja yang membuat masing-masing spesial, serta beberapa informasi umum yang perlu diketahui saat memilih pasangan di tank untuk ikan ini. Yuk simak terus. Sayangnya, temperamen ikan buntal macan tutul cukup agresif. Artinya, sama seperti manusia, ikan ini tidak akan akur dengan sembarang teman yang setara. Kalian harus menemukan sekumpulan ikan yang dapat berdiri sendiri ketika terintimidasi atau bahkan ketika menghadapi ikan puffer macan tutul. Ikan puffer macan tutul sebagian besar adalah karnivora. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk memasukkan ikan yang lebih kecil, yang terlalu lambat untuk melarikan diri dari kejaran puffer macan tutul ini, atau tidak memiliki cukup ruang untuk melarikan diri saat ikan puffer lapar. Selain itu, jika ikan memiliki pola makan yang terlalu mirip dengan ikan puffer macan tutul, mereka dapat bersaing dan akhirnya saling berebut. Ikan puffer macan tutul dapat tumbuh hingga mencapai 6,7 inch. Meskipun ini mungkin tidak terlalu besar, mereka membutuhkan ukuran tangki yang setidaknya ada ruang pergerakan baginya. Semua teman atau ikan yang berada di tangki harus setidaknya memiliki ukuran 6 inch. Jika tidak lebih besar dari ikan puffer, maka bersikap agresif ikan ini. Ikan puffer macan tutul biasanya bersembunyi pada tanaman dan bebatuan. Jika ikan ini memiliki ruang yang terlalu sempit, maka akan membuat ikan macan tutul menggigit dan mencoba memakan ikan lain untuk memberi ruang tanpa adanya pesaing. Jadi, sebaiknya sediakan akuarium yang cukup besar agar pergerakan ikan ini bebas. Adapun suhu air yang terbaik adalah antara 74 derajat Celcius sampai 78 derajat Celcius. Berikut daftar 15 teman terbaik ikan puffer macan tutul di akuarium. Number 1. Ikan badut. Ikan badut adalah salah satu ikan paling populer di Laut Biru. Ikan ini menjadi teman yang baik bagi ikan macan tutul buntal. Bukan hanya karena ia juga dapat bertahan hidup di air payau, tetapi karena ia besar dan cukup pintar untuk mempertahankan diri. Meskipun banyak yang sudah mengetahui deskripsi ikan badut, jika Anda belum pernah melihatnya, Anda harus tahu bahwa itu adalah ikan bulat yang sebagian besar berwarna orange dengan 3 hingga 4 garis putih lebar. Number 2. Bendungan, atau sering dikenal ikan damsel. Ikan damsel adalah ikan yang populer untuk dimiliki, bukan hanya karena ia hidup di air payau seperti ikan buntal, tetapi juga karena ia bagus untuk dilihat. Dikatakan demikian, meskipun ikan ini mungkin baik-baik saja dengan ikan puffer, selama ia memiliki wilayah sendiri, ia biasanya agresif dengan teman seakuarium. Ikan damsel diberi nama white-tailed damsels karena tanda-tanda pada siripnya, dan sebaliknya berwarna ungu lembut hingga keabu-abuan di seluruh bagiannya. Number 3. Lemon cichlid. Ikan cichlid ini paling baik dipelihara berpasangan satu sama lain. Mereka sulit dipelihara, tetapi bertahan lama hingga mencapai 10 tahunan.
Lemon cichlid dinamai karena warnanya yang kuning cerah. Ikan ini cukup berani dan cukup besar. Besar kemungkinan untuk menghindari menjadi camilan ikan puffer karena gerakannya yang cepat. Number 4. Guppy. Tidak seperti halnya banyak ikan di daftar ini, seekor ikan guppy sebenarnya dapat dipelihara di dalam tangki dengan relatif mudah. Mereka sangat kecil dan sangat cantik. Ikan guppy datang dalam berbagai warna yang indah. Mereka biasanya cukup damai dan tidak mengancam makanan ikan puffer macan tutul. Namun, tanpa kelompok, mereka sendiri untuk hidup berkelompok dan tempat bersembunyi. Ada kemungkinan ikan puffer macan tutul bisa memakan guppy. Number 5. Ikan pemanah atau sering disebut archer fish. Ikan archer fish adalah ikan besar, terlalu besar untuk diintimidasi oleh ikan puffer macan tutul Anda. Mereka suka makan di bagian atas tangki dan menikmati tanaman untuk berenang. Ikan archer fish juga disebut juga banded archer fish. Mereka memiliki profil ramping dengan sisik perak, dibalut dengan tanda hitam keruh. Number 6. Sailfin molly. Molly's sailfin harus ditambahkan ke tangki untuk penampilan yang menarik. Ikan ini berwarna kuning ke perak tetapi berbintik-bintik di sekujur tubuhnya. Bahkan pada siripnya yang sangat besar berbentuk seperti layar perahu. Ikan sailfin mollies mungkin sedikit lebih kecil dari ikan puffer, yakni tetapi dengan ruang yang cukup untuk bermanuver dan tempat untuk menghindari garis wilayah ikan puffer, seharusnya tidak ada banyak masalah. Number 7. Jeruk Chromida. Ikan ini terkenal sangat cinta damai, tidak menimbulkan masalah atau memulai perkelahian, dan menikmati komunitas ikan lain di dalam tangki. Ikan Chromida orange tidak cocok dengan ikan yang jauh lebih besar darinya, tetapi selama ada banyak penghalang dan ruang di dalam tangki, ikan omnivora orange keperakan ini tidak akan terlalu terganggu oleh ikan puffer macan tutul. Number 8. Ikan daun. Meskipun ikan ini dapat digambarkan sebagai ikan yang sulit dirawat dalam hal kondisi air, ada baiknya memiliki spesimen yang begitu menarik di akuarium Anda. Ikan daun mungkin luput dari perhatian ikan puffer macan tutul, yakni ketika lapar, karena mereka terlihat seperti daun yang berenang di atas air. Namun, perlu diketahui juga bahwa ikan ini bukan kategori ikan yang damai. Ikan daun adalah predator yang menunggu dan bisa memakan makanan dengan bobotnya sendiri setiap hari. Berkat ukuran ikan puffer macan tutul dan kemampuannya ikan daun juga untuk bersembunyi, mereka tidak mengganggu satu sama lain. Number 9. Ikan beca atau mudskipper. Ikan mudskipper India adalah kandidat utama untuk menjadi teman baik di tank dengan ikan leopard puffer. Hal ini karena mampu hidup di air payau. Sebenarnya ikan ini terkenal bisa hidup di darat dalam kapasitas yang terbatas. Number 10. Ikan egg puffer mini. Teman apa yang lebih baik untuk satu ikan buntal daripada yang lain? Selain figur mini dari egg puffer cukup agresif dan meskipun lebih kecil dari leopard puffer, banyak ruang dan rintangan keduanya dapat hidup saling berdampingan. Ikan ini tampak ramah dengan tubuh kuning dan putih bersilangan dengan bintik-bintik indah yang sangat mirip dengan angka 8. Ikan gobi.
Ikan gobis adalah ikan yang menarik dan populer karena mudah untuk dirawat. Mereka dapat bertahan hidup di air payau yang sama seperti ikan buffer macan tutul dan mampu menghindari ikan yang lebih agresif. Selain itu, juga ada sedikit persaingan makanan dari ikan yang lebih kecil ini. Ikan gobi terkadang disebut juga neon karena warna cerah dan garis biru cerah yang dibawanya. Ikan gulat halfback. Ikan halfback gulat adalah jenis ikan yang dapat hidup dalam kondisi air setengah asin yang sama dengan ikan buffer macan tutul. Ikan ini suka dipelihara dengan spesies lain yang mirip dengannya. Ikan halfback itu pada dasarnya damai dan pemalu. Namun, ia hanya makan di permukaan dan tidak menyukai makanan kering. Oleh karena itu, ikan berwarna coklat yang ramping ini akan terhindar dari gangguan ikan buntal karena sering ke permukaan. Flower horn cichlid atau ikan lauhan. Ikan ini mudah untuk dirawat dan bisa menjadi tambahan koleksi yang menarik untuk akuarium dan teman ikan buffer Anda. Ini terutama karena flower horn cichlid terlalu besar dan suka berpetualang. Ikan ini biasanya berwarna cerah yang sangat menawan dan ada ciri khas yakni tonjolan di dahinya sebagai karakteristik yang lucu. Balon molly. Dinamakan balon molly karena perutnya yang buncit sehingga membentuk layaknya seperti balon, yang sebenarnya merupakan hasil dari kelainan bentuk tulang belakang yang disebabkan oleh gen spesies tersebut. Kalau ikan ini tidak terlalu besar, maka akan diintimidasi oleh ikan buffer macan tutul. Ikan ini memakan banyak makanan dan juga sangat mudah untuk dirawat. Ini juga menyenangkan untuk dilihat, yakni warna orange di musim panas. Dalmatian molly. Molly Dalmatian adalah ikan yang menyenangkan karena perawatannya yang sangat mudah. Namanya sendiri mirip seperti anjing berbintik. Molly Dalmatian berwarna putih dengan bintik-bintik hitam. Ikan ini adalah ikan lain yang terlalu besar untuk dimakan oleh ikan buntal dan juga secara alami ikan yang cinta damai. Demikian beberapa jenis ikan yang cocok untuk disandingkan dengan ikan buffer macan tutul yang patut Anda pertimbangkan untuk mengisi dan penghias di akuarium Anda. Sebelumnya, Mimin mohon maaf jika ada penyebutan kata yang salah karena keterbatasan Mimin. Cukup sekian, selamat beraktivitas, salam satu air.